Hidup hemat sebagai wujud takwa dalam rumah tangga. Oh rumah tempat hati bersujud, di antara piring sederhana dan lantai bersih tanpa keluhan, ada malaikat yang mencatat biji-biji beras yang tak tumpah, dan tangan istri yang menakar cinta dalam sendok sayur sehari-hari. Hemat bukanlah cermin kekurangan, tapi cahaya kebijaksanaan. Dalam cakrawala para arif, hidup hemat bukan semata menahan diri dari belanja atau mengekang hasrat belaka, tetapi ia adalah bentuk suluk perjalanan ruhani yang membebaskan jiwa dari kerakusan dunia, dari kerak emas yang membungkam zikir, dari labirin keinginan yang menjauhkan kolbu dari yang maha kaya. Zuhud bukanlah meninggalkan dunia, tapi menempatkan dunia pada tempatnya. Seorang arif tidak membuang lauk meski hanya sebutir tempe. Ia tahu setiap suap adalah amanah. Maka dapur yang bersih dan tak mubazir adalah mihrab. Piring yang bersih setelah makan adalah sajadah, dan irama suara sendok yang tidak berlebihan adalah tasbih diam-diam dari keluarga yang bertakwa. Seorang arif billah pernah berseru, "Jika kau ingin mencium aroma surga, ciumlah tangan ibu yang menyisihkan uang belanja demi pendidikan anak-anaknya." Hidup hemat dalam rumah tangga bukanlah penjara, melainkan taman disiplin di mana ruh tumbuh, akal bersinar, dan cinta menyusun takdir. Takwa bukan hanya takut kepada Allah, tapi sadar akan kehadirannya dalam setiap detik. Maka, hidup hemat menjadi ibadah jika dihayati sebagai penjagaan terhadap nikmat. Imam Ali bin Abi Thalib alaihi salam pernah berkata, "Orang yang paling kaya adalah yang paling sedikit kebutuhannya." Apa gunanya kulkas penuh daging jika hati kosong dari syukur? Apa gunanya lemari penuh baju jika malam dilalui tanpa sujud syahdu? Maka, hemat bukan pelit, ia adalah upaya untuk membersihkan niat. Ia adalah jalan untuk memerdekakan diri dari ketamakan dan mencium aroma cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keheningan dompet yang tenang. Di antara lampu redup dan tikar bersahaja, ada percakapan suami istri yang lirih tentang cicilan, kebutuhan anak, dan doa malam. Itulah simfoni kebijaksanaan yang tak dinyanyikan panggung dunia. Tak ada kemuliaan dalam berfoya, tapi ada keindahan dalam menunda keinginan demi maslahat. Seorang suami yang menahan hasrat membeli gawai baru agar sang istri bisa membeli seragam anaknya adalah wali yang tersembunyi. Istri yang mengganti lauk mewah dengan sayur bening agar listrik tetap menyala adalah bidadari yang belum turun dari langit. Kehidupan hemat adalah zikir tak bersuara. Ia membentuk karakter, ia mengajarkan syukur, ia membentuk anak-anak yang tidak manja dan tidak mengukur cinta dari barang. Dalam pandangan para urofa, dunia ini fata morgana, tapi bukan untuk dihindari, melainkan dikelola dengan bijak. Bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai yang sederhana? Bukankah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidur di atas tikar kasar dan menjahit bajunya sendiri? Maka hemat adalah jalan para nabi, bukan karena miskin, tapi karena hati mereka telah penuh oleh kehadirannya. Apa gunanya banyak jika tak membawa keberkahan? Di rumah yang sempit tapi hangat, di meja makan tanpa sisa,
Di malam-malam hemat yang penuh doa, takwa tumbuh seperti padi, merunduk, berisi, berkah. Rumah tangga yang hemat bukan rumah tangga yang kekurangan. Ia adalah rumah yang tak memboroskan cahaya, tak menumpahkan rezeki, dan tak melupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap pengeluaran. Di dalamnya, hidup menjadi lebih ringan, jiwa menjadi lebih lapang, dan cinta menjadi lebih suci. Maka, wahai pencinta jalan ilahi, jadikan hemat bukan sebatas strategi ekonomi, tetapi perhiasan ruhani yang akan bersinar di padang mahsyar nanti saat amal kecil dikira besar karena keikhlasan yang memayungi setiap pilihan sederhana. Inilah hemat, bukan sebatas hemat uang, tetapi hemat dari cinta dunia yang melalaikan. Dan itulah takwa, pelita jiwa dalam sunyi yang bercahaya.